Ya, pemirsa, masih sama Pak Sumarsono, dan masih ada kelanjutan dari pembuatan disinfektan secara herbal. Itu biar bisa masyarakat sendiri biar bisa membuatnya gitu. Karena kan bahan baku dari bahan-bahan kimia itu sudah mulai kesulitan. Itu seperti apa? Ya, kita ini kan sebetulnya Indonesia ini kan sudah sangat terkenal dengan rempah. Iya. Rempah Nusantara itu menguasai 2/3 dunia pada saat kejayaan Nusantara waktu itu. Tetapi karena kapitalisme dengan pembagian keuntungan yang terstruktur, sistematis dan masif, Iya. sehingga rempah Nusantara tergerus. Warisan budaya nenek moyang kita hilang. Kita sama-sama tahu perawat, kemudian dokter, kemudian mantri, kemudian bidan dan lain sebagainya hanya dengan tulis resep, Iya. dokter resep, apoteker resep, tulis ke apotek sana, 2 tahun kemudian dia sudah bisa ke Pattaya, ke Singapura bonusnya kan. Artinya kan pembagian daripada obat-obat kimia yang didistribusikan sesuai dengan kapasitasnya. Begitu juga apoteknya, kemudian dokternya, kemudian siapa-siapa itu. Akhirnya obat-obat tradisional rempah Nusantara yang asal dari rempah Nusantara, dari bumbu Nusantara ini habis. Padahal kandungannya obat-obat tersebut ya dari sanalah. Cuman diolah mereka, diambil mereka, diolah mereka, sehingga dibuatlah namanya obat-obat yang macam-macam itu. Iya. Kita ambil contoh orang kena DBD. Orang kena DBD itu dikasih dengan peresan daun pepaya, sembuh. Dikasih dengan rebusan daun tin, sembuh. Dikasih dengan mantan, sembuh. Sembuh ya, Pak. Itu akan naik trombositnya. Maksudnya langsung Ya, bangkit bisa naik, bangkit. Kemudian orang kena malaria, pilkina. Ternyata kita bisa konsumsi dengan mauni, kita rebus daun pepaya dari mulai daun sampai akarnya, dari bunga sampai akarnya, sembuh. Kasih garam, sembuh. Tapi karena sekarang ini karena obat kimia tadi ya sama, kita direferensikan berobat kepada dokter. Iya. Kalau zaman dulu namanya tabib. Artinya kapitalisme. Kalau dulu tabib itu lebih pada pengabdian, saya juga mempertanyakan pengabdian seorang dokter ini, karena mereka akan bisa jalan ke Amerika, bahkan ke Menara Eiffel sana, dengan mereka mereferensikan obat-obat ini. Dan itu bukan katanya, tiba-tiba mereka udah di Pattaya, mereka udah di sana, karena itu kan dengan akomodasinya. Iya. Saya sebagai ketua DPRD, dan kebetulan saya sebagai kader partai, karena saya anggota DPRD, tentu saya berasal dari partai politik. Dan kami ditugaskan untuk kembali ke rempah-rempah, bagaimana membumikan rempah Nusantara ini. Saya kebetulan punya ahli, namanya Profesor Surono Danu. Iya. Kemudian saya panggil, Mbah, COVID-19 ini sangat luar biasa. Saya laporan dulu pada saat kita mimisan, saya masih ingat daun sirih dimasukkan ke hidung, Iya, langsung mampet. maka yang namanya mimisan itu Iya. mampet, nggak keluar lagi darahnya. Artinya itu antiseptik. Iya, betul. Kemudian pada saat kita kelilipan dulu, setelah diucek-ucek tambah perih, artinya terjadi iritasi. Maka diperesin daun sirih, kemudian dirimbang pakai nganunya, sembuh juga Airnya itu ya, Pak. airnya, ya kan? Kemudian ibu-ibu juga pada saat keputihan juga dengan daun sirih. Bisa ya, Pak, pakai Ya. mesin? Nah, kemudian saya laporan, Ah. Prof, kalau daun sirih ini saya campur dengan saya rebus untuk antiseptik, cukup nggak? Secara sederhana cukup. Tetapi kalau untuk cukup selesai semua, karena virus ini luar biasa, banyak tambahan yang lain. Salah satu contoh apa tambahannya? Iya. Ada yang namanya keladi tikus. Keladi tikus itu yang Keladi tikus itu seperti talas tapi kecil-kecil, Oke. diambil umbinya. Kemudian ada namanya temu putih. Temu putih, kemudian ada namanya Butrawali.
Kemudian daun sirih ditambah lagi dengan gula batu sebagai perekatnya, direbus jadi satu, ditambah adas manis. Ada 6 item ini direbus jadi satu, diminum bisa, disemprotin juga bisa. Ditambah lagi dengan yang namanya asap cair. Asap cair ini kita dulu sama-sama tahu, itu juga antiseptik, bahkan boleh dibilang apa yang sekarang orang kalau jualan ikan itu dikasih apa itu? Formalin. Kalau formalin kimia, tapi kalau asap cair ini adalah organik. Kalau dia bisa klasifikasi satu yang dibuat yang warnanya sudah bening putih, itu pengawet makanan organik paling ampuh juga. Tahan sampai 15 hari, tidak akan busuk makanan apapun. Itu bahan-bahan alami yang untuk disinfektan. Berbatu disinfektan. Nah, asap cair ini saya juga konsumsi, minum asap cair. Setiap 3 hari sekali saya minum asap cair 1 sendok teh. Makanya badan saya fit, saya juga gak takut dengan corona itu. Karena saya yakin betul, karena saya sudah konsumsi ini sudah cukup lama, dan badan saya sehat, bahkan segar bugar, asam urat dan sebagainya hilang kalau dengan asap cair itu. Yang pembuatannya juga sama. Pembuatannya itu dulu nenek moyang kita pada saat punya bibit padi, punya bibit jagung setelah panen, mereka akan taruh di atas tungku masak. Kalau dulu kata orang Jawa itu namanya pogo, sehingga dia diasepin. Dengan diasepin maka bibit itu tidak akan dimakan bubuk. Artinya, awet gitu ya, Pak? Ya jadi semacam pengawet gitu. Artinya asap ini setelah kita buatkan cerobong dan disuling, sulingan ini akan menjadi asap cair. Ya, Pak, ada contohnya nggak sih disinfektan yang herbal itu tadi? Ini produksi kita herbal ini. Herbal. Disinfektan herbal yang berasal dari yang saya jelaskan tadi ya, dari bahan-bahannya tikus, kemudian putrawali, sirih, temu putih, adas manis, gula batu, dan terakhir asap cair. Asap cair ini bisa sendiri dikonsumsi seperti ini. Ini asap cair ini produksi. Asap cair itu Pak maksudnya dari bahan-bahannya? Bahan asap cair ini adalah kayu-kayunya? Bukan kayu ini. Apa? Ini yang terbaik itu dari batok kelapa. Batok kelapa. Ya, batok kelapa itu kita bakar dibuat arek. Nanti asapnya kita buatkan cerobong, kemudian kita suling. Oh gitu. Maka keluarlah seperti ini asap cair ini. Nah, ini kalau hanya pegel-pegel masuk angin dan lain sebagainya, hilang semuanya. Hilang semuanya dan rasanya asam. Tuh. Saya sudah ada 6 bulanan lah konsumsi ini. Setiap 3 hari sekali. Rasanya dan bau asap, tapi sehat dan menyehatkan. Gak boleh juga banyak-banyak. Sehari 3 sendok? Bukan sehari, 3 hari 1 sendok. Oh, 3 hari 1 sendok. 3 hari 1 sendok makan. Dan semenjak saya konsumsi ini, migrain hilang. Beberapa penyakit juga bisa. Ya. Biasanya saya akan asam urat hilang, pegel-pegel hilang, nggak mudah masuk angin. Ya seperti itulah. Kalau disinfektan ini sudah kita sembuhkan di pasar-pasar yang organik ini, dan teman-teman juga melakukan kan. Saya sebagai ketua DPRD ini berinisiatif sendiri karena tugas partai juga. Jadi saya membuat ini karena pada awalnya adalah kesulitan disinfektan kimia itu. Iya, bahan baku. Bahan bakunya itu kan karena kebutuhan yang sangat banyak, semua udah habis. Iya. Nah, sehingga kemudian keluarlah aslinya kan. Keluar aslinya menciptakan bagaimana dengan membuka primbon-primbon nenek moyang kita dulu. Kalau dulu kan namanya ini pagebluk. Pagebluk dulu. Kalau dulu malah lebih ekstrim. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Namanya pagebluk kan. Kalau sekarang kan karena sudah kecanggihan bisa dideteksi, bisa diobati dan lain sebagainya. Kalau dulu karena peralatan terbatas namanya pagebluk, sehingga kemudian raja membuat sayembara kepada para tabib, siapa yang bisa menemukan penyakit ngobatin ini nanti dikasih hadiah. Nah, seperti apakah wilayah, apakah jadi saudara atau dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya menghimbau kepada para peneliti kita, peneliti handal, perguruan-perguruan tinggi kita juga untuk hadir di sini.
Ini tugas kita bersama, tugas kemanusiaan. Lepaskan dulu semuanya, kepentingan apapun lepaskan. Yang penting bagaimana mengatasi COVID-19 ini bersama-sama, saling bahu-membahu, saling dukung bagaimana COVID ini bisa kita halau dan syukur-syukur bisa kita basmi dengan menemukan vaksin. Ada pelatihannya sendiri nggak sih Pak untuk masyarakat, kan banyak yang belum tahu tuh, atau kita mendistribusikannya sama ke aparatur desa? Kalau yang disinfektan organik ini saya melakukan ini setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu di Kebun Edukasi sana saya siapkan cara membuat ini, bahannya apa aja. Kita tunjukkan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dibuka karena kita tujuannya bukan bisnis. Tujuannya ini pure untuk kemanusiaan. Yang nggak ada bahannya kita tunjukkan di sana, tapi di tempat saya juga sudah siap. Silahkan kalau membuat. Setiap hari Sabtu dan Minggu kita pasti produksi. Pasti produksi. Jadi masyarakat yang ada di rumah, kalau misalnya ingin membuat disinfektan herbal, itu bisa datang ke rumah. Bisa datang ke Kebun Edukasi. Ke Kebun Edukasinya Pak Sumarsono, di Seputih Jaya, di Unggul Banten sana. Kita setiap hari Sabtu dan Minggu pasti buat. Dan sekali buat kapasitas 80 liter. Tidak dipungut biaya ya? Tidak. Tidak. Oh, gratis. Benar-benar gratis. Gratis. Pengabdian total kepada masyarakat. Dan COVID-19 ini kan masih hal yang tabu untuk masyarakat kita nih Pak. Kan masih banyak yang bandel dan tidak mengindahkan lah ini dari himbauan-himbauan dari pemerintah sendiri. Itu seperti apa sih Pak? Ya, masalahnya masyarakat ini kan di tempat kita ini kan masyarakat tidak semuanya ekonominya mapan. Ya. Jadi ada yang bertarung untuk isi perut dan ada juga yang karena memang bandel kan. Nah, saya minta kepada yang bandel-bandel ini untuk jangan memberi contoh yang tidak baik. Ya. Paling tidak kalau kita ngobrol ya berjarak dengan paling tidak 1 meter. Tidak berkerumun di orang banyak kan, di satu ruangan. Kemudian lagi pakai masker. Dan kalau tidak sangat penting sebisa mungkin tidak usah keluar. Dan kepada para yang kebetulan rezekinya lebih, karena hari inilah kita sangat dituntut kepeduliannya, sisihkanlah rezekinya, bagikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sebungkus nasi sangat bermanfaat sekarang ini bagi mereka. Para abang-abang kita, tukang becak, tukang ojek, atau orang-orang yang dikeluarkan dari perusahaan atau di PHK. Ayolah, hari kita buka tangan kita, sisihkan sedikit rezeki, bagikan kepada mereka. Egosentris, buang. Kesukuan, buang. Apapun, buang dulu. Yang penting kita berbuat dulu untuk masyarakat supaya sehat. Saya menghimbau kepada para dermawan, kepada yang punya harta lebih, hari inilah sangat dibutuhkan. Hari ini, dan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, betul-betul juga untuk bisa mengedukasi masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul tidak lagi berkerumun, dan kepada para pejabat sekali lagi saya berpesan, jangan ngambil keuntungan dari sini. Semua pure biar rakyat kita sehat semua. Kalau sudah sehat nanti kita tata ulang semuanya untuk menjadi baik. Karena kesehatan ini memang betul-betul tidak ternilai. Dan saya sedih, saya ketakutan, makanya saya sampai membuat disinfektan organik ini, dan di mana yang mereka paling ketakutan dengan posisi rumah rapat, pasti saya hadir dengan melakukan penyemprotan. Kalau yang di kampung-kampung dan karena petani kita, tetaplah untuk menyiapkan pangan untuk bangsa ini. Karena menurut para ahli, COVID ini tidak tahan dengan cuaca yang sangat panas, dan pada saat di ruang terbuka mereka nggak akan bisa terbang jauh. COVID ini tidak ada habitat global, tapi hanya dari manusia ke manusia, dari rapatnya tempat, makanya seperti Jakarta, New York dan sebagainya, karena rapatnya pemukiman, sehingga dari satu orang ke satu orang lainnya penyebarannya seperti itu, tapi tidak melalui udara. Untuk kinerja sendiri nih Pak, kinerja pemerintahan itu dampak
terdampak sekali tentunya kan. DPRD ini kan ada kegiatan reses dan lain sebagainya, itu kan otomatis tertunda. Itu seperti apa? Kebetulan kami masa reses yang pertama kemarin tapi sudah kami laksanakan. Ya. Reses yang kedua di tahun ini belum. Tetapi kalau sampai ini berdampak, mungkin saja dana reses, anggaran untuk reses akan kami alihkan untuk penyemprotan disinfektan. Karena pada saat reses tentu kita harus ngumpulin orang. Ya. Ngumpulin orang, berdiskusi apa kepentingan masyarakat, permintaan masyarakat kita dengar, kemudian kita perjuangkan dalam pembahasan anggaran. Nah, di kepala saya dengan adanya COVID ini bagaimana dana reses tersebut tetap dilaksanakan dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain bisa dengan penyemprotan disinfektan atau dibelikan sembako dan dibagikan. Lebih efektif ya, Lebih efektif, langsung. Anggaran tersebut bagaimana kemudian tetap dikeluarkan tetapi dibagikan dalam bentuk sembako. Nah, di situ nanti dituliskan aja apa tokoh masyarakat itu nanti anggota DPR-nya bisa datang satu-satu dari rumah ke rumah atau kita taruh di satu kelompok, kemudian kita apa sih aspirasi yang bisa disalur. Tapi sembako dibagikan kepada orang yang tidak mampu, dimulai dari yang paling bawah. Kalau kita mulai dari yang paling bawah, yang paling susah terdampak dengan COVID-19 ini, insya Allah nggak ada. Tapi kan selama ini kan maksudnya yang baru-baru ini dibagikan terkhusus untuk orang-orang yang terdampak, misalnya orang dalam pengawasan. Iya, untuk orang dalam pengawasan untuk yang menerima bantuan 5 kilo tersebut. Apakah ada yang untuk yang benar-benar yang orang tidak mampu gitu? Cara penempatannya kan kadang rata-rata yang orang dalam pantauan ini itu yang berdatangan dari perantauan gitu, seperti apa Pak? Tapi jangan dijawab dulu setelah yang satu ini.